Iya, kalau nggak salah kayaknya sih yang satu katanya dibantai di Denyo. Ada yang bilang kalau yang satu lagi di atas. Di flyover. Flyover. Jadi cuman tuh nggak diekspos. Kalau kejadian kayak gimana bang? Jadi halo semua para penonton, ketemu lagi di channel Cemas Lu, cerita masa lalu. Oke penonton, gue lagi ada di Hop Vape, salah satu vape store di Kota Harapan Indah. Buat kalian para vaper yang lagi cari kebutuhan vaping seperti liquid, device, dan lain-lain bisa langsung ke sini. Untuk alamatnya di Pejuang Jaya, Kota Harapan Indah. Atau kalian bisa searching di Google Map, ketik aja Hop Vape. Atau kalian bisa langsung visit di online store yang ada di bawah ini. Untuk kalian, tunggu apa lagi? Langsung aja datang, kuy! Kali ini kita kedatangan sama narasumber dari macannya Kota Bekasi, yaitu STM Patriot, yang sebut panggilannya STM Pak Abot ya bang? Abot. 43OT bener ya? 43OT, Iya, Patriot. Jadi Patriot. Abot tuh sebenarnya 4, 3-nya Triot, Patriot gitu. Gitu. Oh, langsung perkenalan diri aja bang, dengan bang siapa nih? Kalau nama aneh dulu panggilan sih Dodo ya kan. Bang Dodo. Cuma kalau nama asli, nama di kelas sekolah Hendro ya. Bang Hendro. Kalau bang satu lagi? Kalau saya sendiri nama asli Rido, tapi waktu zaman sekolah dipanggil Neo. Bang Neo ya. Kebetulan lu aneh sekelas nih. Oh, ya satu kan? kelas, satu lintingan ya. Satu kelas, satu tongkrongan dah ya kan. Tetanggaan gitu ya. Iya. Abang basis mana kalau boleh tahu bang? Kita dulu Buster ya. Buster. Jadi kalau sebenarnya sih kalau buat kalau udah ramenya kita dari timur ke Buster gitu. Tapi kita emang dulu dari kelas 1 bikin basis sendiri timur, karena dulu timur kan ada Jatimulya, Pondok Timur, Margahayu. Iya. Terus main lagi doi. Pondok Hijau dikit lah ya. Paling Jatimulya, Pondok Timur lah, hampir banyak juga sih anak Patriot dulu. Zaman-zamannya aneh gitu ya. Abang Dodo gimana kabarnya dengan Bang Rido nih? Kabar sekarang sih alhamdulillah sehat-sehat aja. Kebetulan aneh tinggal di daerah Pondok Timur ya kan. Iya. Di Batan 5. Aneh kerja di marketing sih. Marketing ya. Oke, marketing. Di otomotif, di mobil. Anak kita 2 sekarang. Oh, alhamdulillah udah punya. Bini 1. Iya. Kalau Bang Rido gimana? Kalau saya sendiri alhamdulillah lumayan baik lah. Sama kayak Bang Dodo, kerjanya untuk sementara di kuli kantor marketing. Ya kan? Ya, status masih bujangan. Iya. Enggak apa-apa Bang, penting masih ada kesibukan Bang ya. Iya. Ada waktu deh. Iya. Alhamdulillah Bang ya, kesibukannya satu sama lain udah ada nih ya. Di masa pandemi kayak gini ya, masih ada diberi kesibukan gitu kan. Nah, Bang Dodo, boleh tahu nggak Bang? Pengen tahu nih ya, mungkin dari penonton belum pada tahu nih ya. STM Patriot tuh di mana sih lokasinya? STM Patriot ya. Kalau STM Patriot sendiri, aneh juga pas baru lulus SMP tahu ya kan. Sebenarnya aneh nggak pernah tahu ya kan. Akhirnya dan harus tahu dan harus mau tahu juga gitu ya kan. Karena emang kita dulu bukan masuk situ pilihannya gitu. Kalau STM Patriot sendiri lokasinya ada di Kalibaru, Keranji. Jalan Kalibaru Timur tuh flyover sebelah kanan. Nah, itu ada bacaannya kalau kita dari arah Bekasi tuh kalau naik angkot tuh kelihatan tuh gedung itu. Ada bacaannya Sekolah Model Patriot. Nah, itu yang kita bingung, apa itu model tuh ya kan. Iya. Keder itu ya kan. Nah, Bang Dodo. Kenapa sih bukan tercetus sih, maksudnya kenapa sih kok bisa kecemplung di STM Patriot? Emang nggak ada pilihan lain sebelum mau masuk ke sana gitu? Awalnya kayak gimana tuh Bang? Awalnya gini, aneh pas lulus SMP sebenarnya sih aneh dulu ada 3 pilihan nih kan. Kebetulan aneh punya temen nih, temen nongkrong juga di Jatimulya, teman kecil kan.
dia ngajakin masuk Budut. Cuma dia dulu SMP kan Kemayoran ya kan. Oh iya. Ane dulu mau masuk Budut, cuman name Ane kurang ya kan. Nah teman Ane ngajakin STM 1 waktu itu kan, STM 1 Budi Utomo, STM Negeri 1 ya kan. Nah setelah Budut juga ada pilihan lain, ada kapal Blok M. Kapal Blok M. Karena Ane dulu sering main ke Blok M kan, gua ngeliat anak kapal nih nongkrongnya di jalur tuh rame ya kan. Iya. Sampai Ane juga pernah dipalak dulu topi kan, wah keren juga nih anak kapal nih kan sekolahnya ya kan. Nah terus Bonser juga tuh, udah 3 pilihan. Bonser 3? Bonser 2. Oh, Bonser 2-nya. Soalnya kan kalau Ane, tapi Ane Bonser nggak terlalu tertarik, cuman 2 itu kalau nggak kapal sama Budut. Itu Yang aja, pertama, ya kan. paling pertama sih ke Budutnya Budut ya. dulu ya kan, karena emang temen udah ngajakin. Iya. Berhubung Ane nggak, jadi gini, kalau di Budut Ane udah nggak boleh karena bokap waktu itu tahu dia wilayah Jakarta Pusat, karena kan bokap kan lu kerjanya di penerbit ya kan. Penerbit Dia buku? Penerbit buku, perusahaan penerbit gitu daerah Jakarta Pusat ya kan. iya. Jadi tahu deh. Pasti tahu lah. Wah, Budut nih ya kan. Terus Ane pilihan kedua udah putus asa lah, nggak bisa masuk Budut nih ya kan. Terus paling Ane dulu tuh kalau udah pokoknya kalau kapal juga kata bokap lu kalau mau mendingan masuk yang di Rawamangun 12 RM ya kan. 12 RM iya. Soalnya lu abang Ane sempet di Masukin sana? enggak, abang Ane sempet dibeli formulir juga, cuma emang dia nggak mau STM kan ya kan. Gitu. Kalau 12 RM Ane boleh dulu ya kan, gitu kan. Ada pembangunan itu ya kan. Terus akhirnya wah, pusing deh Ane nekat aja kan. Beli formulir lah ke kapal nih, ke Blok M tuh. Ingat banget tuh dulu formulir kalau nggak salah cuma 10.000 kalau nggak salah. Oh gitu. Beli Itu formulir. duit pribadi? Enggak, emang minta ya kan. Minta. Jalan Ane ke kapal. Udah tuh. Terus Ane daftar kan di kapal. Terus ditanya kan, oh kalau NEM juga udah nggak bakal masuk paginya kan ya kan. Paginya kan dia STM penerbangan PGRI, Iya, SMT. Nah, terus Ane udah nggak sempet kan, udah nggak bisa nih, bukan nggak sempet, soalnya temen barengan juga nggak ada. Ane doang, gitu. kalau kapal Halim banyak dulu dari SMA Ane kan. Udah tetap nggak izinin juga ya kan. Udah tuh Ane ngambek ceritanya. Males dah udah, kapal nggak boleh, Budut nggak boleh kan. Sekalinya boleh, udah daerah Jakarta Timur tuh 12 RM, bokap referensi di situ, gua nggak mau ya kan. Ceritanya gue udah bete tuh, udah malas sekolah ya kan. Ane kan kebetulan SMP-nya kan di Bekasi nih, SMP PI kan. Kalau emang gue udah nggak boleh, gue masuk SMA aja deh kan, pikiran begitu ya kan. Ceritanya Ane waktu itu ini nih, hacking kita sama temen-temen nih kan, sama abang Ane juga main ke daerah mana ya, lupa Ane tuh, Curug Cilember sama ke Pepandayan waktu itu. Pas pulang dari sono kan 2-3 hari, pas nyampe rumah udah ada, baru keluar lah, kok ini ada formulir STM Patriot ya kan. Bingung nih Ane nih, siapa yang beli nih kan. Ane udah curiga nih, wah jangan-jangan Ane suruh masuk Patriot nih. Ane nggak ngerti tuh ya kan. Kebetulan teman Ane juga ada nih di kampungan sini, abang kelas juga dulu di SMP. Nah dia masuk Patriot, rumpunnya bangunan. Ane ngeliat ya kan formulir, wah ini STM Patriot nih kan. Kata bokap udah lo masuk situ aja ya kan. Udah mau nggak mau deh kan. Pas kebetulan pas Ane lagi main ke Patriot, balikin nih formulir kan persyaratan tuh ya kan. Temen Ane banyak semua, yaudah deh jadi ya kan. dari SMP itu? Banyak ya kan. Yaudah lanjut itu gitu ceritanya. Gitu. Kalau versi Om Dodo gitu ya. Kalau untuk versi Om Neo gimana nih awal masuk, bisa gantian lo. masuk ke Patriot kayak gimana awalnya nih? Ya kalau saya sendiri awal masuk Patriot itu, waktu itu memang dikasih 2 pilihan. Oh, ada 2 pilihan. Ya. Apa tuh? Kalau nggak salah dulu Ristek sama Patriot deh. Oh, Ristek. Dulu guru Ane olahraga tuh nawarin, lo mau masuk Ristek apa masuk Patriot nih, katanya gitu kan. Nah berhubung karena waktu zamannya Patriot ada kampusnya tuh, bokap pernah kuliah di situ. Jadi bokap tuh nggak tahu namanya Ristek tuh. Nah taunya cuman Patriot. Nah akhirnya kata bokap, berhubung bokap juga kan memang dulu dari segi arsitek ya ibarat katanya kan. Nah karena kan ibarat kata kan orang tua kan ngasih jalan yang buat anaknya, buat anaknya itulah ibaratnya. Nah katanya ada nih di Patriot, jurusan bangunan, mau nggak lu? Jurusan pembangunan situ ya? Iya. Dulu kan emang ada bangunan. Oh gitu. Gue kan
namanya orang tua anak nggak jauh dari orang tua pikirannya kan sama kan ya gue deh ya aja gue oke. Nah kebetulan memang pas posisi gue lihat kondisi Patriot begitu dan juga gue juga nggak tahu kalau di situ memang ada abang-abangan gue, saudara gue juga di sekolah di situ, ya udah paksa gue emang. Gitu. Emang udah dari dulu niat masuk situ gitu, bukan paksaan siapa-siapa juga gitu ya. Berarti dari orang tua lah ya. Nah, dari orang tua. bokap, kadang memang dari gue juga gitu kan. Iya. Nah gue nyampe ke sono, abang-abangan gue, abang dari saudara tuh ada di situ, masuk kelas 3, cuman gue waktu kelas 1 dia kelas 3, berarti gue kelas 2 dia udah keluar gitu, cuma dititipin doang di situ. Gitu aja cerita gue, serunya di situ doang sih. Nah, Bang Dodo dan Bang Neo nih, awal pertama kali masuk ke Abot, punya nggak sih cerita penataran dari abang-abangan nih, senior dari anak Abot nih untuk masuk pertama kali pas kelas 1 nih, pas pakai baju putih biru? Ada sih. Ada. Gimana tuh? Jadi pas kebetulan kan Ane kan udah pas tadi Ane bilang balikin formulir kan, besok kan suruh masuk tuh, udah mulai masuk sekolah kan. Udah tuh Ane masuk kan. Kita disuruh bawa apa dulu ya? Ingat gak lo yang bikin kantong kresek tuh dikepangin di tasnya ya kan? Kalau lo inget deh kan. Jadi kita suruh OSIS nih suruh bikin kantong kresek ya kan. Jadi tas ya? Enggak, kantong kresek didobelin 2 buat tas ya. Cuman talinya tali rapi ya, cuman dikepang. Udah tuh kita bikin, terus jengkol, dibikin kalung ya kan. Bau-bau deh tuh ya kan jengkol. Wah, ada aja deh tuh emang abang kelas penataran di dalam. Pas Ane masuk sekolah, Ane kaget. Wah, rame bener nih, teman sekolah banyak. Terus teman-teman Ane ngeliat tuh di gerbang Ane. Kan dulu kan ada etalase tuh, ingat gak lo? Etalase yang barbuk. Iya. Gue bilang, ini sekolah apa sekolah nih? Gue bilang, kok di etalase? Gue bilang, ada golok, samurai, ada kelewang, ada boti, nipam, barbuk, cimeng juga ada tuh lintingan ya kan. Itu emang dari barang putih siswa-siswa di situ? Iya, emang Ane nggak paham, Ane nanya ya kan. Sampai baju yang ada coret-coretannya, pokoknya barbuk deh, yang gelang lah, yang semua lah, yang pokoknya bom molotov aja ada. Bom molotov? Oh, bom molotov, pilok, pokoknya yang bikin jadi onar ya kan. Gue lihat di situ ya ada celurit juga ada ya kan. Sampai gue lihat waktu itu, gue tanya nih apaan, udah gitu ada nama-namanya. Oh, dikasih nama? Misalkan Neo anak 3BG 98, di situ barbuknya apa deh? Misalkan barbuknya rokok, ada rokok di situ ya kan. Gitu. Jadi biar kita nggak pada ngikutin ceritanya ya kan. Gue bilang wah kacau nih, udah nggak bener ya kan. Di situnya aja kita udah dilatin begitu kan, ya kan. Gitu. Itu di pintu masuknya berarti etalase? Etalase. Ya kalau penataran sih di dalam ya biasa lah, penataran biasa lah ya kan. Mau selama seminggu. Nah pas di luarnya nih? Nah pas hari pertama, Ane inget tuh Erik Sudung ya, ingat kalau Erik Sudung, Pemas 1 dulu tuh. Itu dia tuh yang paling Ane kenal, Erik Sudung, Benny, sama siapa tuh dulu Neo yang kayaknya bukan Cek, siapa namanya? Lupa dah gua. Pokoknya sangar juga deh. Dia ini apa namanya? Dia sih Petran ya kan. Jadi kita pas putih biru nih, Bro. Bubar ya kan, nongkrong kali baru. Woi, anak kelas 1 yang basis terminal sini ya dipisahin sama dia kan. Jadi ada dua basis Pondok Ungu, Alexindo sama Pulau Gadung lah ya gitu. Terus kita nongkrong nih yang Bekasi. Udah pikir kan pulang bareng deh kan. Iya. Pertama kita kolekin dulu. Woi, kolekan kelas 1 kolekan ya kan. Kita kolekan nih, kolekan. Udah, gue pikir kan balik nih kan perang kali ini kan. Kita mah duit mah belum berharga ya. Iya. Terus nggak lama ada 456. Masih ada 56 ya kan. Yang kaleng kerupuk bukan yang plat kuning atas yang biasa. Woi kelas 1 sini lo ya kan. Kelas 1 naik atas ya. Kelas 1 kan kita kan prajurit suruh di pintu. Iya. Kalau di atas. Iya. Naik. Mana bang? Udah naik ya kan, naik ya kan. Belum ada musuh tuh ya kan, masih naik. Iya. Terus jalan sampai Keranji, ada anak ristek. Weh, di stek biasa dah. Gitu doang, di stek mah nggak apa namanya. Jadi pas kita udah jalan dari Keranji tuh kalau nggak salah 1 bis 1 truk kontainer jalan Bekasi kan, jalan. Itu dari Keranji juga biasa anak ristek sih ya.
cuman ya ngeledekin doang Nyabit. ya kan. Ngambit cet kabur ngilang. Amanah kan diturunin, belum. Di mananya, Om? Di Keranji, pas pasar Keranji. Oh, lampu merahnya berarti. Keranji, terus jalan lagi, nah ketemu di SMA 2, baru di SMA 2 tuh ada perlawanan karena ada gembel. Nah, Oh, gembelnya dia. terus dia ada gembel Kang Beca. Tapi sempat nurunin. kalau diturunin dia ngelawan. Oh, gitu. Gitu. Jadi dia kalau setiap diturunin nggak, istilahnya kita masuk nih paling ya sampai gang, kan ada gangnya tuh. Tangkuban Perahu. Dia sebelah rumah sakit Mitra ya Iya. kan. Tuh gembel mau Kang Beca tuh ngimpukin. Tapi anak SMA 2-nya ada. Turunin mana anak? Turunin mah paling ya gitu doang. Selingan doang tuh. Cuman selon dia gitu kan. Udah tuh lewat bablas. Udah hari pertama tuh ya kan. Udah nongkrong di terminal. Biasa deh. Kalau kan anak nggak jauh dari Nongkrongnya Nokep biasa. di depan. Kalau di terminal lu di dalam. Oh, di dalam. Kalau anak abot, Anak abot tuh yang STM angkatan gue yang aneh alamin 3 tahun. STM yang di dalam tuh cuman budut paten sebelah tuh ya kan, yang bis Mayasari. Kalau kita bis 3/4 nih ya kan. gitu. Itu abot paling sama SMA-nya sama PGRI, tapi ya dikit lah gitu. Kalau STM lain sih paling di luar dia kan. Jadi kalau di situ budut sama abot, tapi kita nggak ribut, biasa aja. STM lain juga ada WK, memang WK juga dia paling nggak banyak, tapi dia biasa di luar gitu kan. Nah, pas hari terakhir penataran tuh baru tuh seru tuh ribut ya kan, karena emang kelas 2 udah siap nih. Ini hari lo besok udah pakai putih abu ya kan. Kita dibantai ya di SMA 2, inget gak lo? Tapi disuruh bawa, dibekelin nggak? Maksudnya lu nih besok hari terakhir nih, lu mesti bawa BR nih dari rumah atau enggak? Emang dari Belum sih. bocah-bocah kelas 2-nya aja yang bawain enggak? Kalau zaman gue yang bober dikit. Oh, dikit. Banyak kita senjata batu ya. Batu paling mistar sama ya yang ada di jalanan aja. Oh, iya. Pas kita udah pakai, pas gue di kelas 2 baru gue udah pengen BR gitu ya kan. Ceritanya emang gue juga pernah ya kan. Pas penataran terakhir tuh udah pakai putih abu. Pasti putih biru terakhir. Putih biru. Kita nyerang tuh SMA 2 ya kan. Jadi sehari-hari kita tuh kelas penataran sampai sebulan sekolah nih aneh. Itu inten lah ribut sama SMA 2 ya kan. Ristek SMA 2 gitu ya. Etnis ya sebutannya? Etnis 2. SMA yang paling selon Bekasi etnis. Di tahun 95 pas kelas 1. Oh, 95 gokil, etnis. Ya terus gimana terakhir? Nah, aneh ceritain juga nih ya. Jadi terus terang aneh dulu pernah kena. Jadi gue baru masuk sebulan inget kan. Ini dia datang semua anak ya kan. Gue kena pingsan gue. Saya kan anak-anak kan ini udah pakai putih abu ya kan. Belum naik kontainer. Anak udah siap tuh. Jadi kemarin ceritanya gini, pas dia udah siap, kemarin anak-anak kan lewat tuh ya sore juga ya kan. Sore kalah dia ribut ya kan. Jadi tuh udah sering tuh. Setiap ribut turun ribut kabur sampai ada yang kena di situ di sama anak, ada yang diambilin lah barangnya semua kan, digebukin di depan gang itu. Nah besokannya dia udah siap dendam nih. Anak juga ya seadanya aja, pokoknya kelas 1 kelas 2 doang kan, kelas 3 pagi dulu ya kan. Itu yang basis Bekasinya doang kan ya? Kelas Bekasi doang. Oh iya. Ceritanya gue dulu ada nih, lu di jalan kecil inget kan? Iya di Jalan Congor. Dia ada almarhum nih. Oh, udah. Jadi gini, kan kita kan naik kontainer ya. Kita naik kontainer turun. Kita udah lihat, rame-rame, dia udah malangin di jalan. Anak sih nggak bakal turun, soalnya capek kalau ribut SMA 2. Turunin kabur, nimpukin kabur. Nah yang ini enggak, dia siap deh. Dia dari kiri kanan, turunin sama anak. Abot ya kan, pas diturunin dia sengaja mancing ya kan, akhirnya diserang sama anak, masuk ke dalam tuh ya kan, sampai depan sekolahannya. Kita udah menang men ya, kita udah menang, anak abot udah menang nih ya kan, di depan sekolah timpukin, buak ya kan. Gembel juga ada, gembel kabur bro. Nah ceritanya ada polisi tuh waktu itu, polisi datang. Gua nggak tahu dari mana, polis datang tuh ya kan, polis datang ya kan. Terus ada yang lari ke kiri, ada yang lari ke perumahan Jaksana Agung tuh belakang, ada yang lari ke Taper lagi ke depan, ada yang lari ke arah BCP tuh yang sekarang. Nah, gue lari ke arah depan lagi. Cuman gue beli rokok dulu salahnya. Tapi sama siapa di situ? Masih ada sih anak-anak, gue liat ya masih ada lah sekitar paling sekitar 10 orang, tapi lagi pada lari ya kan. Gue beli rokok dulu.
Gue beli rokok terus gue jalan nih kan. Kalau dia gue nggak tahu kemana nih dia nih, udah kita pada lari soalnya kita udah menang karena polisi aja gitu. Gue beli rokok, gue nyantai. Tiba-tiba pas gue lagi beli rokok di depan, wah dia udah pegang balok, gue dikepung. Karena gue ketinggalan kan, karena gue beli rokok kan. Terus dari belakang ada juga tuh ya kan. Wah ini yang tadi, kejar gue masuk ya kan. Nah ceritanya nih teman gue kan kecil nih, Rijal kecil kan. Dia digebukin, ditonjok kan jatuh terus ya kan. Gue liat kayak mau nangis namanya anak kecil kan dia kan. Kecil anaknya emang anak istri. Sangkatan gue juga. Oh, gue ngeliat dia, gue belain dong ya kan. Senjata gue cuma mistar doang itu tuh, mistar panjang. Pas gue mau diberi, gue ngeles, gue hajar sini. Yang gue hajar tukang beca ya kan. Gue hajar tukang beca. Kena tuh des dari belakang gue dihantem. Gue nggak tahu deh, kayaknya sih bukan balok. Golok, cuman dia ngantem gue pakai yang tebalnya, bukan pakai yang tipis itu. Iya. Diantem gue, jeder sekali gue jatuh, ya kan? Tapi gue sempat ngelawan, ya kan? Baru gue dibagi itu situ, cuman nggak dipakai barang, digebukinnya gue diinjek-injek. Diramein tuh? Diramein, ya kan? Gembel segala macem. Pas satu tuh, ya kan? Baru sebulan masuk diabot. Pas udah gitu, akhirnya pas ceritanya gue udah kan gue udah jatuh nih, ya kan? Gue udah jatuh, terus gue digebukin kan, ya, disayurin lah pokoknya sendirian lah. Muka gue inget banget tuh, muka gue ditendang tuh kan, gue jatuh karena gue udah nggak bisa ngalah, cuma gue berdua ya kan, anak udah pada nggak tahu, jadi anak gue tuh nggak tahu kalau gue kena ya kan, tinggalan, sangkain mah udah pada ikut semua ya kan. Akhirnya ada ibu-ibu warga situ ya, udah jangan dia mati tuh, anak orang mati tuh, udah jangan diterusin. Akhirnya dia karena ibu-ibu teriak gitu kali udahin kan. Temen gue yang berdua sama gue mah kenapa-napa sih Rijal, gue yang diberi. Karena dia kecil kali teman gue, nggak diapa-apain. Terus gue digotong ceritanya nih, gue masih inget tuh gue digotong ke Mitra. Kan gue di pinggir Mitra tuh. Iya deket. Pas taper, pas langsung Mitra langsung kan. Gue dibawa. Udah di situ gue masih sadar pas gue udah disuntik. Bius gue baru. Kalau salah sejam kalau gue baru sadar gue kan di UGD. Udah. Seminggu gue sekolah. Dapat kolekan dari teman-teman, dia juga nih kan. Nah di situ gue makin gila, makin beringas ya. Makin beringas gue, dendam banget gue. Nah kan. Itu abang kan tadi nyebut bawa mistar ya. Bawa mistar gue. Nah itu udah disiapin berarti. Udah siap, mistar gue kan yang panjang tuh, yang paling panjang. Semeter lah, iya. Semeter. Cuman gagangnya gue kasih apaan sih tuh? Iya buat pegang. Slayer buat pegangan, depannya gue lajipin. Udah gue lajipin. Sengaja emang gue senjata kayak gitu. Udah tuh kita udah menang. Nah besokannya kata gue denger sih ya, katanya kalah dia, dibalas lagi sama anak-anak. Balikin rame-rame berarti. Balikin lagi. Malah dia, gue inget pas gue udah sembuh nih, gue dendam nih. Balik ini kalau nggak salah itu berangkat ke sekolah itu. Oh berangkat sekolah ya? Gue nggak ingat. Gue kan di rumah gue seminggu. Iya, cuma pas gue udah mulai baikan, ada anak SMA 2 di terminal nih kan. Gue waktu itu lagi berangkat pagi atau gimana? Iya, gue kan dulu kan kalau kelas 1 kalau nggak ada pelajaran pulang cepet tuh. Pulang ya cepet, kan? nah. Jadi gue nongkrong di terminal tuh ya kan, sama anak-anak ya kan. Kalau nggak salah dulu gue ada anak kelas 2 juga, ya kan. Wah, anak SMA 2 ya kan. Gue ikutin, udah gue pretelin aja satu-satu situ gue bang. Sepatu Nike-nya, bola basketnya Spalding, gue ambil anak basketnya yang gue ambil ya kan. Besokannya dia biasa nih kalau di sore jaga-jaga anak abot lagi kayak gitu ributnya. Jadi ya karena emang SMA beda sama STM kan. Iya. Tapi ya kalau itu kan bukan di jalur, emang di campnya dia kalau ribut gitu. Tapi anak SMA itu pas yang lu kolekin gitu bang, dia ngeberontak nggak sih awalnya? Berontak. Perlawanan ya. Jadi sama temen gue dibawa dulu ke tempat sepi nih. Kan terminal nih kan siang-siang ya kan. Apa sih kalau SMA 2 nih SMA 2. Iya. Sebutannya tinggi, betak apa? Iya. Ngebetak dulu, kalau dulu anak-anak gue kalau nyari duit udah ini nontok. Kotaknya tetek tuh ya kan. Tapi pas kan gue udah ngeliat emang wah SMA 2 no. BT kan warna biru tuh ya kan. Ikutin tuh mau gue berdua tuh ya kan. Gue dendam banget gue ya kan. Lu nyari duit gak? Ya udah nyari duit. Udah gue nyari duit tuh ya kan. Gue inget tuh. Oh, bukan kelas 2, kelas 3. Gue anak kelas 3. Karena emang gue ngomong sama dia kan. Tapi teman-teman gue ada cuman gue enggak inget tuh ya kan. Gue ngomong sama dia, udah yuk kita operasi aja, operasi. Emang tuh orang saya lawan kecil anaknya dia ya kan. Cuman sama anak kelas 1 enak lah gitu deket. Ada ruko tuh kan, ruko di terminal tuh yang pas masuk tuh. Ruko situ ada sepi tuh ruko-ruko, jadi belum ada kosong, belum dioperasionalin gitu ya. Gua bawa ke situ berdua ya kan. Tadi ngelawan ya kan.
sama temen gue dipakein pokis tuh. Pas sepatu lo ya kan, pas sepatunya udah. Jadi tas Reeboknya dia, gue diambil. Kalau gue sepatu Nike-nya, sama temen gue tasnya, sama bola basketnya gue bawa balik tuh, gue jual deh kan. Sorry ya anak SMA 2 itu ya, gue inget banget tuh dulu tuh dendam kan, gue. iya. Cuma nggak gue apa-apain tuh anak, paling gue sentil-sentilin doang ya kan, nggak gue. Iya. Gitu. Karena masih punya rasa dendam sama SMA 2 ya bang. Iya. Karena kan lu Tapi sebenarnya yang kemarin bikin gue geletak itu bukan anak SMA 2-nya, gembel-gembelan. Iya, kalau SMA 2 aja pecabut. Kenapa sih? Kok bisa mereka tuh bisa ada gembel-gembelan tanpa dibayar dia? Emang dibayar. Untuk jagain. Iya, SMA 2 tuh anak orang kaya semua. Dia yang penting ya ini kita kalau lagi ribut nih buat Kang Beca. Gembel sih itu anak mana aja kan anak ada STM juga, STM yang lain gabung sama dia. Tetap aja lo tau sendiri Abut mah. Kalau udah ngeliat musuh mah udah. Iya. Biasa dia kan. Ya gitu dah, kalau udah ketemu musuh pasti kalau kita kalah gertak ya kita yang kalah, ya kalau kita menang gertak terus ke depan gitu. Nah itu kan kejadian abang pas udah sebulan emang di Sebulan. kelas 1 kan ya? Kelas 1 nah tuh. apalagi tuh bang pas di kelas 1 ributnya sama Pas mana udah lagi? mulai ristek ya sebenarnya sama ristek juga diribut ya kan. Jadi pas kelas 1 aneh punya temen nih ya kan, teman SMP ya kan, namanya Agus Wendro ya kan. Dia sekolah di Ristek Jaya ya kan. Masih dia di Ristek dia ya? Di Ristek ya. Benny inget kan lo Panggilan Benny Papin. Abang kelas gue namanya Benny. Udah ngeliat dari jauh tuh, wah naik dump truck. Anak Ristek kan kalau lewat kali baru nggak berani naik kontainer. Dia harus ada yang ada yang tutupannya iya, ya? tutupannya biar biar bisa ketahuan. jongkok semua gitu? Ceritanya kali dia dari jauh udah ngelongok ketahuan. Yang basis depan, Basis pondok gua. Ristek lewat, dicegat sama anak. Gua ngeliat, wah temen gua di atas. Udah gua diemin aja. Tinggal milih tuh ya kan, temen gua naik tak. Dia CR-nya kecil ya kan. Yang buat ini doang. Iya. Sobek perutnya ya kan katanya. Sini juga belakang. Nah dari situ benar pas dapat kabar dari temen, oh si Agau kena tuh sama anak Abot katanya. Dari situ dia langsung keluar dari Ristek. Oh nggak sekolah lagi? Nggak sekolah lagi ya kan. Langsung pindah dia? Langsung pindah. Tapi dia masih sampai saat ini masih ya sehat dia gitu? udah trauma istilahnya. Itu satu tuh. Terus yang paling parah, kita dulu Neo ya pas kita ngebasis nih, kan gue biasanya gini anak Buster kita nih kalau nongkrong nih di warteg nih lampu merah ya kan, nungguin anak Tambun dulu. Anak Tambun jalan nih, anak Tambun ditungguin nggak datang ya kan. Wah akhirnya ada nih abang kelas 2 juga kan, aneh kan lu kan rumputnya bangunan bro ya kan. Dia juga bangunan, cuma dia kelas 2, namanya Aloy, itu udah almarhum. Nah ini aneh ceritain ya, almarhum Aloy ya kan. Iya boleh. Jadi waktu itu anak-anak kan jalan nih ya kan. Nah sebelum, gue ingat banget tuh, almarhum sebelum dia malamnya diculik, dia sempat ngegongin anak-anak. Kejadiannya siang nih kan, aneh kan jalan nih, terus dia ada tuh pas di mana masih ada, naik patas yuk, enggak bukan di mana 9B dulu ya kan, naik 9B. Dikit lah kalau salah tuh dulu tuh ya, paling 15 orangan tuh. Dari mana tuh bang naik? Dari terminal. Naik 9B ya kan, naik 9B. Waktu itu gue inget tuh ya kan, di Rawa Panjang ada anak Ristek juga ya kan. Cuman waktu itu anak-anak ributnya cuman ya biasa deh ya kan, bacot doang, teriak bacot. Wah abot ya kan. Turun sayur diturunin kabur ya kan. Paling dia cuma nyambitin, bentar nggak lama kabur. Dia juga mau berangkat sekolah tuh ya kan. Cuman anak-anak itu emang udah duluan ya kan. Dikit kan 15 orang. Dia rame-rame tuh. Cuma waktu itu yang bantai anak-anak 1/3/4 kan gua kan naik 9B tuh ya kan. Nah, sebelum nyampe Pekayon, gua ganti mobil karena kan udah mau lewat tol, udah masuk tol kan, ya kan. Nah, dia lewat nih kan. Yang rame-rame ini ya kan. Pas gue pikir lah, gue ketemu di Pekayon dong sama anak Abot Pekayon ya kan. Ternyata kagak. Anak Pekayon udah jalan duluan ya kan. Kok ketinggalan basis dong? Iya ketinggalan, enggak ya kita tinggal anak terminal doang. Buster ingat gak lo kelas 1? Ingat kan? Ya pokoknya gue naik nih ya kan, naik 3 dari 9B naik Tiger kan. Naik 3/4. Pas gue naik 3/4,
Udah tuh, jadi anak saya kan udah duluan kan, Iya. yang pertama tuh ya kan, ribut nih kita nih ya kan, ribut cuma dia sambil jalan ya kan, ada nih 3 perempat yang satu lagi nih, tinggalan nih ya kan, Di belakang ya. sorry ada anak Pekayon ada, akhirnya kita gabung. Kita gabung sama anak Pekayon, bantai dulu tuh, bantai anak Ristek Rawa Panjang ya kan, cuman dia mau sekolah kan, ya kan, tapi dia nggak turun, dibantai tuh. Nah yang kedua ini yang rombongan kedua, yang ada teman SMP gue juga di dalam. Jadi gini bro, ya kan, kita kan jalan nih ya kan, ketemu nih dia nih ya kan, dia kita bantai di Pekayon ya kan, terus gantian di Kayoringin kita dibantai. Oh, dibantai sama dia. Dibantai sama dia ya kan, dibantai tuh kita di Kayoringin ya kan. Tapi dia kalah ya kan, kalah dia. Nah yang duluan ini nih, jadi kan yang pertama kan jalan tuh, ketemu kan anak-anak Kayoringin kan, ya kan, ketemu. Terus kita ribut ya kan, kita menang, kabur lagi tuh dia tuh, sampai akhirnya gue ketinggalan 3 perempat nih ya kan. Jadi kebagi 2 bro, 3 perempat waktu itu ya kan. Yang satu udah duluan, yang satu masih di Kayoringin. Nah anak Ristek yang belakangan ya kan, disangkain anak risau kali dia bilang ya. Dia teriak-teriak, anak kan emang lagi udah siap ribut kan, udah menang, udah ribut, udah pede kan, gue bareng. Ada temen gue juga namanya Ronald ya kan, gue anak blaster lah itu pokoknya. Anak Pekayon udah pada duluan ya kan. Pas yang ketinggalan itu, Anak dia Ristek teriak-teriak ya kan, weh, Ristek ya kan. Misalkan dia ngomong temennya di sendiri ya kan, anak siang, anak paginya. Wah lo Ristek, gue patriot nih, wah dia kaget ya kan. Wah dipantekin sama anak tuh ya kan. Wah jeder ya kan. Sampai mobil hancur tuh ya kan. Gue ingat tuh mobil langsung minta ganti tuh ke Patriot tuh sorenya ya kan. Supir 3 berapa. Itu yang ada di dalam temen SMP gue juga, namanya Jali ya kan. Cuma gue gak ikut bantai, anak-anaknya ngebantai sampai sininya dibata sama temen gue ya kan. Gitu. Hancur tuh mobil bro. Yang ngebata siapa? Temen gua habis anak Ristek di situ kena. Nah, yang ngebantai si Aloy itu. Aloy ada di situ. Aloy diceriin malamnya. Udah dong kita pulang sekolah dong ya kan, habis ngebantai udah. Gua inget tuh, Bro. Pas kita pulang sekolah nih, biasa nih anak kelas 1 kan kalau sore kan nongkrong dulu di basis terminal tuh, sama anak kelas 2 ya kan. Ntar paling jam 8, setengah 9 cabut. Nah, waktu itu gua inget tuh ya kan, lagi main gitar nih ya kan. Anak masih nyanyi di terminal. Aloy ada di situ ya kan. Orang gue inget siangnya tuh dia ngejegat patas sambil kencing ya. Iya. Udah gue kan ya nggak tahu mau ada kejadian kayak gitu. Besokannya Dapat kabar. Aloy meninggal, diculik. Dah. Jadi kejadiannya gini bro. Kejadiannya anak kan masih nongkrong nih. Ya. Terus bubar. Katanya si doi main biliar. Habis main biliar dia diculik. Nah itu yang nyuliknya itu teman SMP gua yang tadi dibantai di Kayoringin, tapi bukan dia yang ngenain, abang-abangan dia dibawa ke campnya teman gua tuh daerah Taman Bekasi situ. Gitu. Berarti bukan seragam ya, berarti emang antar kampung jadi ya? Iya kan, temen gua kampung Mede, ya kan si Aloy ini almarhum. Kalau si siapa namanya si Jali di kampung situ Bekasi juga, situ kan terminal gitu kan, gitu. Terus sampai akhirnya dia juga kalau nggak salah ya masuk juga sih kayaknya sih, masuk jalanin juga kayaknya dia gitu ya kan. Cuma dia dikeluarin dari Ristek gitu ya kan. Itu kelas 1 tuh yang gue inget tuh ya kan. Tapi itu Bang, itu kan ada korban meninggal kan ya? Iya. Nah, dari anak Abot nah itu dari apa ya, dari STM Abot tuh anak-anaknya nggak ada niatan untuk balikin lagi atau gimana? Itu kita inget gak lo? Kita ke rumah Aloy ya rame-rame. Kata anak kelas 2, weh kelas 1 ke rumah Aloy semua. Akhirnya ke rumah Aloy. Rombongan tuh, satu kampung. Jadi kayaknya sih emang yang gue dengar udah-udahannya tuh kayak mau perang kampung antara Mede sama, soalnya abang-abangnya kan, ya abang-abangannya Aloy juga kan, abang kandungnya juga dia kan anak-anak situ kan, gitu, anak Kemayoran situ. Kalau itu gue dengar sih dia bekas orang Kemayoran, cuman keluarganya dia juga di situ, abang-abangannya dipandang juga, cuman mengantisipasi supaya nggak ribut kampung, karena kan dia ribut STM ya kan, ngerebet ke kampung. Cuman gue nggak tahu deh kalau masalah itunya. Cuman Abot 1, Ristek 2, terus nggak diekspos tuh. Abot 1, Ristek 2. Ristek 2. Oh, bahasannya sampai 2 orang meninggal. 2 orang. Yang di mana sih? Gue lupa. Iya, kalau nggak salah kayaknya sih yang satu katanya dibantai di Denyo.
Ada yang bilang kalau yang satu lagi di atas. Di flyover. Flyover. Jadi cuman tuh nggak diekspos. Kalau kejadian kayak gimana bang? Jadi Versi abang. kalau yang sengit gue pas itu kan kelas 1 gue ya. Gue juga nggak tahu, katanya mungkin pas siangnya apa paginya gue nggak tahu. Jadi waktu itu posisi Ristek nih ceritanya sama Bahriwan katanya pernah ribut juga. Ristek. Kita disangkain anak Ristek nih, ya kan? Kita kan rame, biasa nih, ya kan? Jatuh deh. Diantem pakai apa? Hantem dibagi. Gua nggak tahu deh tuh. Pokoknya pas dibagi, nggak lama ada polisi. Ya udah, Bubar dah. Bubar. Anak Risteknya mau nolongin teman kan masih banyak anak-anak ya kan di belakang.